Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, kalian bersemangat ya. Sangat semangat hari ini. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, sebaiknya kita membuka pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mulainya dengan doa. Jadi saya minta salah satu dari adik-adik semua untuk memimpin kita dengan doa. Baik, kakak, silakan. Bapak dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa dan izinkan saya membawa ilmu ajaran dan percaya saya Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, dengan kakak siapa? Andika. Kakak Andika ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, jadi orang bilang tak kenal maka kata sayang. Dari sebelum mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita mulai dengan perkenalan. Jadi mulai dari Pak sendiri, nama Bapak Valentinus Jogorepi, biasa dipanggil Pak Fantus. Hai Pak. Jadi adik-adik semua sudah mengenal nama Bapak, jadi alangkah baiknya Bapak juga bisa mengenal adik-adik semua. Jadi siapa yang ketua kelas di sini? Aries Pak. Aries bisa minta absennya. Terima kasih Aries. Jadi di sini Pak akan mengakses adik-adik semua supaya Pak lebih mengenal lebih dalam nama dari adik-adik semua. Jadi saya mulai dari Tari, Ada Pak. Uci, Ada Pak. Eja, Ada Pak. Jersey, Hadir Pak. Riani, Kurnia, Hadir Pak. Yani, Ada Pak. Is, Hadir Pak. Andika, Hadir Pak. Starla, Hadir Pak. Dwi, Hadir Pak. Erikson, Ada Pak. Aries. Baik, ini hari ini semua hadir ya. Ya Pak. Jadi sebelumnya saya melihat adik-adik di sini mungkin kurang semangat. Jadi kita mulai dengan ice breaking dulu ya. Ya Pak. Jadi baik, ice breakingnya bisa dengarkan arahan dari Bapak. Jadi ice breakingnya di sini namanya anta, anti dengan antu. Jadi di sini nanti Pak minta untuk mencari pasangan atau berdiri dengan pasangan masing-masing. Coba adik-adik semua langsung berdiri dan mencari pasangan. Jadi speakingnya di sini adik-adik bisa saling berhadapan. Kemudian tidak dapat pasangan dengan Pak. biar ada pasangan. Ya. Jadi adik-adik semua berdiri berhadapan, kemudian membuat sikap bersalaman. Jadi tidak bersentuhan, jangan dulu bersentuhan. Jadi di sini Pak akan menggantikan nama adik-adik semua yang di sebelah kanan Anta, kanannya Pak. Jadi yang sebelah kanan Anta, yang sebelah kiri jadi anti. Jadi arahnya ketika Pak menyebut
yang sebelah kanan, teman yang sebelah kanan berusaha untuk memegang tangan Anti. Teman yang nama Anti. Jadi Anti juga berusaha untuk menghindar. Begitupun sebaliknya, ketika Bapak menyebut nama Anti, yang sebelah kirinya Bapak ini berusaha untuk menggenggam tangan dari Anta ya. Jadi ketika Pak menyebut Antu, itu Anta dengan Antu ini saling tos, melakukan tos. Tosnya harus di atas, di atas. Sudah dipahami ya? Jadi mungkin kakak siapa tadi? Kak Is bisa masuk di belakang. Jadi kita mulai ya. Sebelumnya kita melakukan tepuk konsentrasi dulu. Jadi kita mulai tepuk konsentrasi. Anta. Bisa mengerti tak? Kita ulang ya. Tepuk konsentrasi. Anti. Anta. Antu. Ulang, kita lebih cepat lagi. Mohon adik-adik semua untuk melakukan dengan serius ya, supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Anta. Antu. Sudah. Jadi baik, kita pada pagi hari ini Bapak akan memberikan layanan mengenai keterampilan sosial. Jadi tujuannya supaya tujuan di sini supaya adik-adik di sini memahami makna keterampilan sosial itu seperti apa. Kemudian ada siswa di sini juga dapat memahami wujud dari keterampilan sosial itu. Yang berikutnya, adik-adik juga dapat merasakan dan menyadari pentingnya keterampilan sosial dalam kehidupan adik-adik semua. Di sini Pak akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan dalam kegiatan hari ini. Jadi di sini langkah-langkahnya ada, nanti Pak akan memberikan video pengantar untuk adik-adik semua. Kemudian Pak akan menyampaikan materi dalam bentuk PPT. Kemudian nanti adik-adik semua dibagi dalam bentuk kelompok untuk mendiskusikan kuis yang Bapak berikan. Jadi di sini juga tugas dan tanggung jawab adik-adik semua dengan Bapak di sini. Yang pertama untuk Bapak sendiri, Bapak sebagai fasilitator untuk adik-adik semua. Di sini juga Bapak sebagai pemandu untuk memperlancar bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Dan adik-adik dimohon untuk melihat dan memahami apa yang Bapak sampaikan dalam materi kali ini. Jadi untuk itu kita masuk ke video pengantarnya.
Saya belum punya kelompok, Bu. Kenapa kamu belum punya kelompok, Pan? Kawan-kawan kamu itu udah punya kelompok semua. Apa alasan kamu sekarang? Jadi baik, sekian pemaparan video sebagai pengantar untuk adik-adik semua. Jadi materi yang kita akan dalami pada pagi hari ini yaitu mengenai keterampilan sosial, di mana keterampilan sosial itu nanti kamu akan mengetahui dalam keterampilan sosial itu pengertian keterampilan sosial itu bagaimana. Kemudian ada aspek-aspek dalam keterampilan sosial. Kemudian ada ciri-ciri keterampilan sosial. Supaya dengan mendapatkan materi ini, adik-adik semua bisa menerapkan dalam kehidupan bersosial baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Baik, apakah adik-adik sudah siap untuk melanjutkan kegiatan ini? Siap. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini karena tadi Bapak sempat menyinggung bahwa adik-adik akan dibagi dalam bentuk kelompok. Jadi di sini Bapak akan dibagi dalam bentuk kelompok. Mungkin dibagi dalam berbeda ya. Nanti sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi dibagi dalam dua kelompok begitu. Jadi baik, setelah mendengarkan video dan menonton video interaksi yang Bapak tayangkan, kita masuk ke mungkin supaya adik-adik semua lebih memperdalam materi ini. Jadi Bapak ada sediakan materi di mana materi ini yang berjudul keterampilan sosial. Mungkin salah satu dari adik-adik, mungkin adik Dwi bisa bantu Bapak untuk bacakan. Baik, Pak. Jadi keterampilan sosial adalah kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berbagi, berpartisipasi, dan beradaptasi. Lalu simpati, empati, dan mampu memecah masalah serta disiplin sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Jadi baik, jadi apa yang adik-adik ketahui tentang keterampilan sosial? Mungkin salah satu untuk bisa membantu Bapak untuk menjelaskan keterampilan sosial itu seperti apa? Baik, adik Kurnia. Nah, baik, mungkin ada yang lain lagi selain teman Kurnia, teman Yani. Baik, jadi menurut saya keterampilan sosial itu bagaimana cara seseorang dalam berbicara dengan orang lain. Jadi baik, mungkin teman-teman semua bisa memberikan aplaus untuk teman Kurnia dengan teman Yani. Jadi baik, benar sekali yang dikatakan oleh baik dari teman Kurnia maupun teman Yani tadi. Di sini keterampilan sosial adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi ketika di lingkungan masyarakat, baik di rumah maupun di sekolah, itu merupakan berkomunikasi merupakan salah satu hal yang wajib dalam keterampilan sosial. Jadi kita kalau tidak melakukan berkomunikasi dengan baik, itu berarti kita tidak menjalankan keterampilan sosial kita itu dengan baik. Kemudian ada di sini ada kerjasama. Jadi dalam interaksi sosial, keterampilan sosial ini di sini ada bekerja sama. Jadi
ketika teman-teman semua, adik-adik semua di lingkungan masyarakat, baik di rumah maupun di sekolah, bekerja sama itu sangat diperlukan dalam keterampilan sosial itu. Kemudian ada berbagi, berpartisipasi dan beradaptasi. Jadi di sini manusia, adik-adik semua sebagai manusia adalah makhluk sosial. Jadi tidak bisa hidup tanpa orang lain juga. Jadi di sini mengapa harus beradaptasi dan berpartisipasi, karena tidak mungkin adik-adik semua di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah ketika tidak menjalankan beradaptasi dengan baik, kemudian berpartisipasi dengan baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah, itu menimbulkan masalah keterampilan sosial. Jadi ini sangat dibutuhkan dalam keterampilan sosial itu sendiri. Kemudian ada aspek-aspek sosial. Mungkin salah satu lagi bisa bantu Bapak untuk membacakan. Saya Pak. Baik, Kakak Andika, silakan. Aspek-aspek sosial yang pertama, living and working together, menghormati orang lain, belajar mengendalikan diri dan berbagi ide dengan orang lain. Yang kedua, belajar mengendalikan diri dan mengarahkan diri sendiri. Yang ketiga, berbagi ide dan pengalaman dengan orang lain. Yang keempat, interaksi sosial penting dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, keterampilan sosial termasuk kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berbagi, berpartisipasi dan beradaptasi. Baik, terima kasih Kakak Andika. Di sini adik-adik bisa melihat di sini ada menghormati hak orang lain. Jadi aspek yang di sini salah satu aspek yang timbul di sini adalah menghormati hak orang lain. Jadi ketika dalam berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan pertemanan kita harus menghormati hak orang lain. Kemudian ada belajar mengendalikan diri. Jadi tidak semena-mena. Mengendalikan diri itu perlu ditanamkan dalam diri adik-adik semua. Kemudian berbagi ide dengan orang lain. Jadi di sini ketika menjalankan keterampilan sosial, kita harus dituntut untuk berbagi ide dengan orang lain. Jadi ketika mungkin teman-teman atau adik-adik di sini mungkin ada diberikan tugas, sangat diperlukan berbagi ide dengan orang lain. Jadi ketika menyelesaikan tugas itu, mungkin ada berbeda pendapat dengan orang lain, itu sangat diperlukan untuk mungkin saling bicarakan mengenai ide-ide yang disampaikan. Kemudian di sini ada belajar mengendalikan diri dan mengarahkan diri sendiri. Jadi penting bagi kita sebagai individu di dalam lingkungan sosial kita, itu kita harus berbagi ide dan pengalaman dengan orang lain, supaya orang lain juga dapat mengetahui, dapat belajar dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan. Kemudian ada interaksi sosial penting dalam proses belajar mengajar. Jadi Pak sempat menyinggung tadi dalam mengerjakan tugas, mungkin di ruang kelas. Interaksi sosial itu sangat penting, karena ketika dalam kelas tidak mungkin di dalam kelas itu hanya
berasal dari satu daerah saja. Karena di sini kita juga dari berbagai daerah. Jadi interaksi sosial itu sangat penting di dalam kelas itu. Kemudian ada keterampilan sosial termasuk kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berpartisipasi dan beradaptasi. Tadi Pak sempat menyinggung itu untuk poin yang ke-5 ya. Jadi sini kita lanjut untuk materi selanjutnya. Ada ciri-ciri keterampilan sosial. Mungkin salah satu lagi. Baik, Nona yang di ujung, Nontaria. Iya. Ciri-ciri keterampilan sosial yang pertama, perilaku interpersonal, di mana keterampilan menjadi persahabatan. Yang kedua, keterampilan mengatur diri sendiri dalam situasi sosial. Yang ketiga, keterampilan yang mendukung prestasi belajar di sekolah. Yang keempat, perilaku yang mendukung penerimaan teman sebaya. Yang kelima, keterampilan komunikasi yang meliputi menjadi pendengar yang responsif, mempertahankan perhatian, dan memberikan umpan balik. Jadi baik, terima kasih Nona Tari telah membantu Bapak untuk membacakan ciri-ciri keterampilan sosial. Jadi di sini kita melihat di sini ada poin pertama, perilaku interpersonal, yang mana keterampilan menjalin persahabatan. Jadi di sini perilaku interpersonal adalah perilaku yang menyangkut keterampilan yang digunakan selama melakukan interaksi sosial, di mana misalnya di dalam kelas dengan memperkenalkan diri, menawarkan bantuan dan memberikan atau menerima pujian. Jadi keterampilan ini kemungkinan berhubungan dengan usia dan jenis kelamin. Kemudian di sini ada dalam poin kedua, keterampilan mengatur diri sendiri dalam situasi sosial. Jadi perilaku berhubungan dengan diri sendiri, keterampilan mengatur diri sendiri dalam situasi sosial. Misalnya keterampilan menghadapi stres. Mungkin ada dari adik-adik semua yang mungkin sedang mengalami stres. Banyak Pak. Banyak. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat dari ciri-ciri ini supaya mendapatkan pengetahuan baru. Jadi dengan kemampuan ini adik-adik dapat memperkirakan kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi dan dampak perilaku pada situasi sosial tertentu. Jadi ketika mendapatkan tadi masalah seperti stres, depresi, masalah emosi, mungkin adik-adik dapat memperkirakan kejadian-kejadian yang kedepannya akan menimbulkan apa kedepannya dari ciri-ciri itu. Kemudian di sini ada ketiga keterampilan yang mendukung prestasi belajar di sekolah. Dari perilaku berhubungan dengan kesuksesan akademis, yaitu perilaku atau keterampilan sosial yang dapat mendukung prestasi belajar di sekolah. Misalnya mendengarkan dengan tenang saat guru menerangkan pelajaran. Jadi mungkin adik-adik di sini sedang menjalankan keterampilan itu dan ciri-ciri itu. Kemudian di sini ada yang keempat, perilaku yang mendukung penerimaan teman sebaya. Di sini perilaku yang berhubungan dengan penerimaan teman sebaya, misalnya memberi salam, kemudian memberi dan meminta informasi, mengajak terima teman terlibat dalam suatu aktivitas dan menangkap dengan tepat emosi orang lain. Kemudian yang kelima, keterampilan komunikasi yang meliputi menjadi pendengar yang responsif, mempertahankan perhatian dan memberikan umpan balik. Jadi tadi adik-adik semua sudah telah menjalankan ini, yang dimana ketika Bapak menanyakan,
memberikan umpan balik kepada teman-teman semua, adik-adik semua di sini. Adik-adik meresponnya dengan baik dengan materi yang Bapak sampaikan. Jadi selanjutnya materi yang Bapak sampaikan demikian. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja siswa untuk adik-adik mendiskusikan dengan kuis yang Bapak berikan. Jadi di sini tadi Bapak sudah membagikan adik-adik semua dalam bentuk kelompok. Jadi Bapak langsung memberikan lembar kerjanya. Jadi di sini juga Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kuis. Untuk kuisnya dalam bentuk kelompok. Jadi satu kelompok mendapatkan satu lembar. Nanti teman-teman langsung berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Untuk waktu pengerjaannya Bapak berikan waktu 10 menit. Sudah Pak. Sudah? Saya minta Kakak Tari bantu Pak untuk mengumpulkan tugasnya. Terima kasih. Mungkin adik-adik semua bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah mengisi LKPD dan mendiskusikan kuis yang Bapak berikan, di sini Bapak minta untuk dari adik-adik semua salah satu untuk memberikan kesimpulan dari materi yang Bapak berikan. Mungkin salah satu dari adik-adik semua. Saya Pak. Baik, Kakak Yani. Baik Pak. Jadi kesimpulannya setiap orang harus bisa mempunyai keterampilan sosial yang baik supaya ketika dia berbicara dengan orang lain dia bisa percaya diri. Terus cara supaya kita dapat mempunyai keterampilan sosial yang baik. Terus selanjutnya ciri-ciri orang yang punya keterampilan sosial yang baik itu orang yang bisa berteman dengan siapa saja, orang yang bisa mengatur dirinya sendiri, terus orang yang bisa menerima orang lain apa adanya. Jadi baik, terima kasih Kakak Yani yang telah memberikan kesimpulan. Kita berikan aplaus untuk Kakak Yani. Jadi baik, di sini Pak dapat menyimpulkan juga keterampilan sosial itu kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berbagi dengan orang lain, kemudian ada berpartisipasi dan beradaptasi dengan orang lain. Jadi di dalam lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di rumah. Jadi adik-adik di sini harus terampil dalam menjalankan kehidupan sosial adik-adik semua. Jadi Bapak harap dengan mendapatkan materi pada hari ini, adik-adik semua bisa menerapkan dengan baik di
kehidupan adik-adik semua. Bisa toh? Bisa Kak. Jadi baik, setelah mendengarkan kesimpulan dari Kakak Yani, kemudian ada kesimpulan dari Pak juga, sebelum berakhirnya layanan kali ini, di sini Pak akan membagikan lembar evaluasi. Jadi untuk adik-adik semua bisa mengisinya dengan panduan yang telah sediakan. Sudah Pak, sudah selesai. Sudah. Sudah Kak. Bapak. Adik Dwi bisa bantu Bapak untuk menunjukkan lembar evaluasi. Terima kasih Adik Dwi. Baik, Bapak perlu sampaikan kegiatan layanan kali ini bukan saja sampai di sini, namun mungkin kedepannya Bapak akan memberikan layanan kembali, mungkin dalam topik berbeda ataupun topik yang sama untuk melihat perkembangan adik-adik semua. Jadi untuk itu kegiatan layanan kita sudah berakhir. Jadi tadi kita mulai dengan doa. Jadi saya minta dari adik-adik semua untuk salah satu pimpin kita dalam doa. Saya Pak. Baik, adik Delsi. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dan semoga saya membawa doa ini untuk pelajaran akan kepercayaan saya yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik Delsi, dan kalau mungkin kita dalam doa untuk menutupi kegiatan layanan kita pada pagi hari ini. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Bapak pamit undur diri. Terima kasih.